Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Oke, kita lanjutkan kuliah kita di biotek ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas, ini kuliah yang kedua, tentang bioteknologi sederhana dan modern. Jadi nanti kita akan coba sharing bareng-bareng tentang bioteknologi yang sejak zaman dahulu sudah dikembangkan oleh nenek moyang kita ya, dan bioteknologi yang ada di akhir-akhir ini. Oke, yang pertama, yang namanya bioteknologi dia tidak bisa hadir sendiri. Bahkan bioteknologi itu sendiri adalah karena adanya gabungan ilmu-ilmu yang ada menjadi satu sehingga muncullah bioteknologi. Contoh misalnya ketika kita belajar tentang bagaimana memanipulasi atau merekayasa organisme uniseluler, itu kita tidak akan lepas dari mikrobiologi. Terus bagaimana kita meningkatkan, menurunkan atau merekayasa produksi karbohidrat, protein dan sebagainya, itu adalah di biokimia ya. Sedangkan di genetika kita sudah paham bagaimana gen itu terekspresi, bagaimana manipulasinya, bagaimana agar gen itu tidak terekspresi atau mungkin dia harus berekspresi secara berlebihan untuk meningkatkan hasil, itu genetika. Atau di teknik kimia misalnya, ketika sudah penelitian sudah mantap di level laboratorium, maka kita harus men-scale up untuk membuatnya bisa dinikmati oleh banyak orang produk tersebut. Maka kita butuh teknik kimia untuk membuat bioreaktor dalam rangka produk tersebut bisa diproduksi dalam skala industri. Ada biologi sel, ini kan berkaitan dengan bagaimana sel itu bekerja, ya kan? Fisiologi, ya kan? Kemudian bagaimana misalnya transportasi zat di dalam sel kita harus arahkan kemana, itu rekayasanya juga berkaitan dengan fondasi yang kuat dari biologi sel. Ada enzimologi ketika kita menggunakan enzim. Jadi semua ilmu yang ada di sini, dan ada banyak ilmu yang lain ya yang tidak disebutkan ada di sini, itu saling bersatu dan akhirnya lahirnya bioteknologi dalam rangka untuk menghasilkan produk dan jasa dalam upaya membuat hidup manusia itu menjadi lebih sejahtera. Nah, bioteknologi itu ada dua macam yang sering kita pahami. Ada bioteknologi yang konvensional atau yang sederhana, ada bioteknologi yang modern. Nah, bioteknologi konvensional itu umumnya bioteknologi yang memanfaatkan organisme, terutama mikroorganisme, secara langsung. Ya, dia tidak direkayasa, tidak diatur bagaimana performanya. Kita hanya tahu bahwa organisme tersebut memiliki fungsi tertentu dan fungsi itu bermanfaat, maka kita pakai organisme itu. Misalnya dalam produksi wine, anggur, ya kan, atau bir, ya kan, atau vodka, ya, itu produk alkohol itu biasanya. Wine itu dari anggur, vodka itu dari fermentasi kentang, ya kan, atau mungkin bir dari fermentasi serealia, ya kan, ada sake yang dari beras. Nah, itu juga produk bioteknologi konvensional karena kita memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah pati atau karbohidrat yang ada di sana menjadi alkohol. Ada lagi nanti asam astat, misalnya yogurt atau keju, ya kan, apalagi misalnya kecap. Nah, itu adalah fermentasi asam laktat. Nanti kita bahas ada dua macam fermentasi ya, alkohol dan asam laktat. Nah, belum adanya penggunaan enzim. Jadi kita tidak ada, kalau di teknik kimia itu ada yang namanya enzim immobilization. Jadi kalau suatu substrat terkena enzim, maka dia akan menghasilkan substrat yang baru, ya kan? Nah, biasanya terjadi dalam sel. Nah, dalam skala industri itu enzim itu bisa diimmobilize atau dibuat dia tidak kemana-mana. Jadi ada suatu kolom gitu kayak tabung gitu, enzimnya menempel di permukaan tabung sebelah dalam, kemudian substratnya dilewatkan di tabung tersebut. Maka ketika keluar nanti sudah bentuk hasil.
karena sudah bereaksi dengan enzim yang ada di kolom atau di tabung tersebut. Ini mungkin ke rekayasa bioproses ya, nantilah kalau misalnya lanjut kuliah bisa ngambil teknik kimia yang berkaitan dengan bioproses. Dan saya rasa ini sudah banyak dijelaskan oleh Pak Pras ya, atau mungkin bertanyalah kepada Pak Pras karena beliau yang paling memahami berkaitan dengan hal yang seperti ini. Oke, yang pertama misalnya bioteknologi konvensional adalah produksi yogurt. Yogurt ini tidak asing di kehidupan kita sehari-hari, susu yang rasanya asam, ya kan? Susu asam, ya kenapa asam? Karena dia mengandung asam. Asam apa? Asam laktat. Jadi ini produk fermentasi asam laktat ya, seperti tadi bilang ada fermentasi asam laktat, ada fermentasi alkohol. Nah, ini fermentasi asam laktat, fermentasi yang hasilnya nanti menghasilkan asam. Produk yang diolah dari yogurt ini adalah susu ya, bisa susu kambing ya kan, susu apa? Sapi gitu ya. Atau mungkin susu manusia bisa tidak ya? Coba baca ya. Ya pertanyaan saja, ini bukan hal yang macam-macam ya, tapi mungkin tidak susu manusia jadi yogurt. Nanti bayinya minum yogurt. Nah, dipasteurisasi, tapi ini banyak literatur yang menyebutkan bahwa yogurt ini dipanaskan sampai 200 derajat Celcius. Tidak hanya pasteurisasi kan dia hanya 70, 80, 90 derajat ya. Di literatur yang lain disebutkan bahwa pasteurisasi yogurt itu bisa sampai, bukan pasteurisasi, mungkin sterilisasi ya, tapi secara ya sterilisasi 200 derajat selama kurang lebih 30 menit. Nah, nanti akan terjadi denaturasi protein ya kan. Kita kan tahu kalau protein dipanaskan itu kan terdenaturasi. Denaturasi itu proteinnya dia akan rusak ya, bukan rusak sebenarnya, kalau rusak kurang tepat ya. Ya tidak natural lah ya, dia akan kacau gitu. Tapi ketika suhunya nanti sesuai, dia bisa kembali lagi ke normal. Ada juga yang tidak bisa. Nah, nanti setelah dipanaskan begitu, ditambahlah dengan, nah ini yang konvensional tadi, dengan bakteri yang kita sudah tahu dia memiliki fungsi tertentu. Di sini untuk membuat yogurt dari susu itu dipakailah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Ada lagi yang lain, mungkin kalau di penelitiannya ada yang namanya dipakai juga ya, Lactobacillus acidophilus gitu ya. Banyak yang lain ya. Nah, nanti disimpan 5 jam, 45 derajat sampai pH-nya 4. Ketika pH-nya turun menjadi sangat rendah ini kenapa pH-nya turun begini? pH turun itu karena dia membentuk proses ini membentuk asam ya. Seiring bertambahnya asam maka pH-nya semakin turun. Ketika pH-nya turun, maka terjadilah koagulasi di susu tersebut ya. Koagulasi itu penggumpalan. Jadi susunya itu menggumpal. Nah, ketika menggumpal maka dia akan menjadi seperti itu, kental gitu ya. Susunya menjadi kental begitu. Tapi tidak memadat seperti keju, nanti kita lihat. Karena kalau di yogurt itu tidak dipisahkan antara kentalannya dengan cairannya ya kan. Cairannya itu whey-nya itu tidak dibuang, sedangkan kentalannya, dadihnya atau curd-nya itu ya, ya kalau kalian tahu proses pembuatan tahu, ketika tahu digiling itu kan ada yang disaring gitu ya. Nah, yang disaring jadi tahu itu curd-nya atau dadihnya, sedangkan air yang menetes dari tahu itu yang dibuang itu whey-nya. Whey ya. Nah, nanti di mana di keju insya Allah lebih jelas. Tapi kurang lebih seperti itu. Kalau kalian ingin mendalami lebih jauh, kalian bisa baca ya. Tapi kurang lebih prosesnya seperti ini. Ini ada fermentasi asam laktat ya. Kenapa suhunya ya kan, kemudian pH-nya itu apa yang disebabkan, menyebabkan apa, saya sudah coba jelaskan. Nanti silahkan diperdalam. Kalau seandainya ada yang pengen bisnis yogurt, nah, bapaknya punya banyak kambing, ya kan? Nah, bikinlah yogurt. Oke. Kemudian yang kedua keju. Keju ini juga sama, produknya dari susu. Tadi susu, ini Lactobacillus, lihat. Susu dipasteurisasi, ini 90 derajat, didinginkan, kasih mikroorganisme, jadinya keju. Yang satu susu dipanaskan, kasih bakteri yang relatif sama ya, satu genus ini jadi yogurt, susu yang satu jadi keju. Apa yang membedakan? Nah, kita lihat.
Nah, ketika susu ini dipasteurisasi, kemudian dia ditambahkan dengan mikroorganisme yang sesuai, Lactobacillus dan Streptococcus ini, itu eh, nanti akan tadi ya, akan pH-nya turun dan kemudian akan susunya menggumpal. Nah, ketika menggumpal itu, gumpalannya itu diambil ya, sedangkan cairannya ya atau serumnya, cairannya lah ya, whey-nya ya, cairannya itu dibuang, gumpalannya diambil dimampatkan itu dadihnya ya atau curd-nya, dadihnya ini, sedangkan whey-nya itu dibuang, cairannya itu dibuang sehingga ini padat bentuknya. Nah, beda dengan yang yogurt tadi yang whey-nya tidak dibuang, karena whey-nya tidak buang, airnya tidak dibuang, maka dia bentuknya uh, kental seperti itu, tapi tidak padat. Nah, kemudian dadih itu nanti ditambahkan enzim renin ya, ini untuk menggumpalkan susu ya. Tapi sekarang sudah ada enzim buatan klimosin ini. Jadi nanti dadihnya akan padat begitu. Nah, ketika padat nanti diperas lagi, dibuang airnya. Ya, jadilah nanti kayak keju, ya kan? Nah, whey-nya ini nanti sisa-sisa yang terbawa ya dari dadih itu diperas kemudian untuk makan sapi. Oke, nah terus di sini kok keju kok warnanya kuning, padahal susu itu warnanya putih, kok bisa seperti itu? Nah, keju berwarna kuning itu menurut penelitian dia mengandung karoten ya, karoten. Karoten itu provitamin A ya, beta karoten. Karoten yang ada di dadihnya ini. Ya, karena whey-nya cairannya itu dibuang, maka ketika terekstrak hanya padatannya, maka dia akan memang kalau ketika masih bercampur dengan whey-nya atau cairannya itu dia masih putih, tapi nanti ketika whey-nya dibuang dan hanya tinggal dadihnya atau curd-nya tadi atau gumpalannya tadi, maka dia akan menjadi berwarna kuning ya, karena konsentrasinya terekstraknya semakin tinggi si karoten tadi ya, sehingga warnanya jadi kuning, sehingga keju itu harusnya warnanya kuning. Tapi ada juga keju yang warnanya putih ya, misalnya mozzarella itu kan putih. Kok bisa putih? Karena mereka ditambah bahan pemutih, misalnya titanium disulfida kalau nggak salah ya. Ada lagi nanti dengan pemutih ya, apa ya, lupa saya ya, pemutih lah, jadi dia dibuat menjadi putih kejunya. Nah, ini lubang-lubang ya di keju itu disebabkan oleh apa? Lubang di sini ini adalah hasil aktivitas mikroorganisme ketika dia menghasilkan CO2. Nah, CO2 itu akan terkumpul pada bagian keju yang relatif lemah ya. Ikatannya tidak kuat sehingga terdorong, jadilah lubang-lubang seperti ini. Oke, itu dari susu dan keju. Ini dua produk ini sudah skala industri ya, padahal pembuatannya juga tidak begitu rumit sebenarnya ya, cuma harus steril saja. Oke, lanjut sekarang kecap. Nah, kecap juga sebenarnya kita memungkinkan untuk membuatnya, dan kalau kita sudah tahu kecap ini ya, macam-macam kecap di sini, itu mereka luar biasa ya. Maksudnya uh, pendapatan dari bukan hanya dari membuat kecap. Ya, kedelai direbus itu kan, dinginkan, kasih bakteri asam laktat, campur juga Aspergillus oryzae ini untuk mendegradasi kedelainya gitu ya, jadilah nanti kecap. Kenapa warna hitam ya? Karena pakainya kedelai hitam ya. Oke, nanti kita lihat apakah kita bisa praktikum ini atau tidak. Ini juga salah satu produk bioteknologi konvensional. Intinya adalah dia akan mendegradasi atau menguraikan bahan-bahan dari kedelai ya. Kedelainya akan menjadi lunak oleh si Aspergillus oryzae ini ya, dan juga oleh si bakteri asam laktat ya.
Tempe, nah ini kita sudah paham, tempe itu adalah warisan leluhur kita ya, kearifan lokal. Tempe dibuat dengan cara menambahkan jamur, ya kan? Jamurnya macam-macam nanti ya. Setelah dikukus dikasih jamur, maka ditunggu 2 sampai 3 hari. Nah, proses ini bukan fermentasi, karena si jamur ini membutuhkan oksigen untuk tumbuh dan mengkolonisasi substrat berupa kedelai tadi. Itulah kenapa kalau bikin tempe biasanya pakai uh, daun seperti ini, ya dilipat-lipat. Itu memungkinkan udara masuk ke dalam sana. Atau kalau pakai plastik, plastiknya pasti dilubangi untuk agar si jamurnya bisa bernafas, berrespirasi untuk tumbuh, menghasilkan energi. Nah, ini nanti jamurnya akan menguraikan si kedelai sehingga kedelainya menjadi lunak. Bagaimana proses pencernaan jamur? Baca sendiri ya, tapi paling tidak jamur itu akan menghasilkan enzim ekstraseluler. Jadi di rhizoidnya itu, di jamurnya yang menyerupai seperti akar itu, dia akan keluar enzim. Adanya enzim itu nanti si kedelainya akan semakin lunak. Nah, bahan yang diperlukan akan diserap oleh jamur. Karena banyak akar begitu, macam akar rhizoid tadi ya di jamur, maka kedelainya menjadi terurai. Itu rhizoid. Sama seperti cara makannya sih laba-laba. Laba-laba itu kan tidak mengunyah, tidak seperti belalang ya. Laba-laba itu kalau menangkap, digulung mangsanya, kemudian si laba-laba akan meludahkan enzim pencernaan. Jadi nanti si mangsanya itu dagingnya akan melunak. Kemudian akan jadi cairan gitu, baru dihisap oleh si laba-labanya. Itulah kenapa kalau ada mangsa dari laba-laba biasanya wujudnya masih utuh. Lalat itu utuh tapi kosong gitu ya, dagingnya lalat itu sudah kosong karena sudah disedot ya oleh si laba-laba. Oke, lanjut. Nah ini ada manfaat, ternyata tempe itu banyak manfaatnya ya. Mencegah mengendalikan diare ya. Jadi kalau ada diare, kita makan tempe, maka bahan aktif di tempe itu akan sebagai antibiotik dari si bakteri yang tidak menguntungkan itu ya. Mencegah sebenarnya, bukan mengendalikan ini ya. Ada radang usus halus itu juga usus 12 jari ya. Nah itu juga bisa untuk meringankan radang ini duodenitis ini, memperlancar pencernaan, menurunkan kolesterol, mengurangi toksisitas. Kalau kita makan bahan yang agak-agak beracun itu, banyaklah makan tempe itu toksisitasnya akan berkurang, meningkatkan vitalitas. Nah, ini untuk yang untuk meningkatkan vitalitasnya ke performa ya, jadi kekuatan. Mungkin anemia yang darah rendah ya, atau penuaan ya, yang pengen awet muda sering-sering makan tempe, mengurangi resiko jantung koroner, gula dan kanker. Tapi tempe itu mengandung estrogen ya, estrogen dari tanaman. Dia memang tidak seperti estrogen pada umumnya hewan ya. Estrogen itu kan hormon yang ada pada perempuan ya. Jadi kalau kebanyakan makan tempe mungkin dia jadi baper gitu lah ya, atau bagaimana. Ibaratnya begitulah ya. Jadi kebanyakan estrogen, nggak tahu ini fungsional atau tidak ketika dimakan oleh manusia. Oke, itu tempe. Dan tempe ini kalau untuk orang yang vegan ya, vegetarian tapi ekstrim vegan ya, jadi dia tidak memakan daging dan produk olahan daging dan semua yang dari hewan, itu dia makan tempe sebagai pengganti daging gitu. Jadi dianggap rasanya seperti daging. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah tape. Ini biasanya kita menemukan tape di mana ya? Banyak ya. Ada tape, ada yang Sunda apa namanya? Beyom, tape dan beyem.
Oke, ini bukan susu dan ini proses fermentasi. Jadi nanti dia ditaburi ragi, biasanya Saccharomyces ya, Cerevisiae itu. Kemudian raginya akan mengkonsumsi pati yang ada di tempe itu, tempe apa di singkong itu, nanti akan mengubahnya produk sampingannya berupa alkohol. Ini fermentasi alkohol. Yang tadi fermentasi asam laktat kok yogurt sama keju ya. Kecap juga, kalau ini fermentasi alkohol. Jadi hasil fermentasi yang produk sampingannya berupa alkohol. Jadi kalau kalian ini prosesnya mirip seperti ketika membuat anggur ya, sake tadi, vodka dan kawan-kawan tadi itu seperti ini. Tapi kalau tape itu karena yang dimakan adalah tapenya, kita jarang dan alkohol yang dihasilkan kan haram ya untuk kita konsumsi, maka biasanya ya tidak ada minuman keras dari tape atau belum pernah mendengar gitulah ya. Nah, lebih bagus kalau tapenya model tape Sunda itu yang peyem itu. Jadi sebelum uh, jadi alkohol, si ketelanya, si peyemnya itu sebelum matang jadi lembek begitu, itu dikeluarkan. Nah, ketika dikeluarkan maka fermentasinya berhenti. Kemudian muncullah spora ya, kalau ada udara ya. Ya, jadi dia tidak akan tidak ya sebenarnya terbentuk alkohol juga, cuma tidak seperti kalau kita mengungkepnya itu sampai 2-3 hari gitu ya. Atau 5 hari sampai dia lembek gitu, benyek itu isinya alkohol itu banyak. Oke, lanjut. Nah, ini ada oke. Sekarang fermentasi adalah respirasi anaerob atau respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Respirasi satunya lagi, karena ada dua respirasi, namanya respirasi aerob, yaitu respirasi yang memerlukan oksigen. Seperti kita menghirup oksigen itu karena kita melakukan respirasi. Di mana? Di sel ya. Jadi bukan di paru-paru. Paru-paru itu hanya tempat untuk mengambil oksigen saja. Tapi oksigen itu dipakai di mana? Di setiap sel dalam tubuh kita. Aslinya respirasi itu ada di setiap sel. Ya, fungsinya seperti apa nanti kita lihat. Ini fungsinya ada di sini, yaitu ketika kalau kita ngambil oksigen, ketika bernafas dan dikirim ke setiap sel, maka di setiap sel itu nanti oksigen akan berperan sebagai akseptor elektron terakhir atau akseptor elektron final. Ya, membentuk apa? Membentuk yang namanya H2O. Jadi kalau kita mengeluarkan nafas itu kan ada uap airnya ya. Nah, H2O atau CO2 ya? Nanti kita lihat ya. Nah, anaerobik artinya dia membutuhkan keberadaan oksigen. H2O ya, sorry. Jadi aksektornya terakhir ini bentuk H2O. Nih, perhatikan. Ini adalah membran dari mitokondria. Ini mitokondria, salah satu organel di sel. Kemudian di membran yang dalam, membrannya kan ganda, ada membran yang luar, membran dalam. Yang warna hitam ini adalah membran. Membran dalam itu kalau kita perbesar lebih jelas akan kelihatan seperti ini membrannya. Lipid bilayer ya, fosfolipid. Kemudian ada protein-protein ini, ada protein integral, ya kan? Protein integral ya, semuanya ke sitokrom ini kelihatannya diperlihatkan di sini dia seperti periferal. Oke, ini adalah membran, ruang antar membran di yang warnanya oranye sini, yang ini membrannya, yang sini adalah matriks mitokondria yang di dalam. Ini yang cairan-cairan di dalam mitokondrianya. Nah, pada saat respirasi seluler, mungkin Bu Anies sudah menjelaskan, respirasi seluler itu nanti ada siklus yang namanya ada 3 reaksi utama ya, glikolisis, siklus Krebs dan rantai transfer elektron, ya kan? Nah, di glikolisis glukosa akan diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, ya kan ya? Asam pirufat nanti masuk ke siklus Krebs, terbentuklah yang namanya NADH dan FADH2. NADH dan FADH2 itu pembawa elektron.
Masuk ke rantai transfer elektron. Ini di sini. NADH, FADH nanti di sini ya, tidak diperlihatkan di sini. Di tengah-tengah sini. NADH ini akan memberikan elektronnya ya di sini. Ini apa namanya? Flavin mononukleotida. Nanti kita lihat di protein ini ya. Nah, nanti salah satunya fungsinya ketika ada elektron berenergi tinggi ini untuk memompa ion hidrogen keluar menuju ke ruang intermembran. Energinya masih tinggi, dipindahkan lagi ke quinon di sini ya kan? Pindahkan lagi nanti di sini. Kemudian memompa lagi H+ ke ruang intermembran. Masuk ke sitokrom C, masuk lagi ke protein. Nah, nanti elektron yang sudah tidak berenergi atau paling rendah energinya itu harus dikeluarkan. Ketika dikeluarkan, dia akan ditangkap oleh O2. Itulah kenapa kita bernafas itu O2-nya dipakai di sini, di mitokondria ini. Ya. O2 ini setengah O2 dengan H+ itu akan ketambahan elektron membentuk yang namanya H2O. Ini yang disebut sebagai akseptor elektron terakhir. Jadi setelah rantai transfer elektron ini, elektron yang sudah tidak berenergi akan ditangkap oleh O2 membentuk H2O atau air. Nah, ini nanti hidrogen atom hidrogen yang sudah dipompa ke intermembran dia akan masuk ke ATP sintase dan untuk membentuk ATP dari ADP dan fosfat. Jadi tadi kan ATP kalau dipakai jadi ADP, fosfatnya lepas. Ini untuk melekatkan kembali fosfat ke ADP menjadi ATP itu butuh ATP sintase dan pompa proton. Nah, ini yang namanya disebut sebagai fosforilasi oksidatif ya, karena tadi ya terjadi reaksi oksidasi. Oke. Nah, ini yang lebih jelas. Jadi ketika ini tadi ini ya, yang biru-biru ini ada namanya, ada flavin mononukleotida, ada protein yang mengandung Fe dan S. Fe itu besi, S sulfur, ada quinon, ada sitokrom B, ada FeS lagi, sitokrom C, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3. Nah, seperti itu. Ini kan NADH tadi di sini ya. Nah, ini FADH yang di sini, yang kedua. Ini FADH di sini. Ini nanti ada semakin turun ini energinya, energi bebas yang punya oleh si elektron yang dibawa oleh si NADH tadi sampai akhirnya semakin kecil. Ketika sudah kecil, sudah tidak mampu lagi untuk memompa proton, maka akan diambil oleh oksigen, ditangkap oleh oksigen. Itulah disebut sebagai akseptor elektron terakhir. Ya. Nah, dengan H+ ya ini dia akan membentuk H2O. Ya, jadilah air. Jadi air ketika kita bernafas itu adalah produk samping. Ya, produk samping. Oke. Nah, respirasi yang satunya itu disebut sebagai respirasi anaerob. Jadi tidak ada oksigen di sini. Oksigen tidak ada. Karena tidak ada oksigen, maka tidak ada yang namanya siklus Krebs dan rantai transfer elektron, ya kan? Nah, kemudian bagaimana? Siapa yang bisa? Yang bisa adalah prokariot atau unisel prokariot itu ya. Jadi prokariot berarti dia tidak memiliki membran inti. Organisme unisel biasanya tidak memiliki membran inti disebut sebagai prokariot. Itu cara menghasilkan energi karena respirasi adalah untuk menghasilkan energi itu dengan cara anaerob atau tidak membutuhkan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir atau final elektron transfer. Nah, siapa yang menggantikan O2? Yang menggantikan O2 adalah itu biasanya berupa nitrat, ya kan? Nanti tambahan elektron jadi nitrit, gitu ya. Terjadi reduksi. Tapi tidak efisien karena satu molekul glukosa itu hanya menghasilkan 2 ATP. Sedangkan kalau pada respirasi satu molekul glukosa itu bisa 34 ATP. Ya, 34 atau 38 ya ATP. Ya, jadi jauh sekali, ini sangat tidak
efektif, tapi tidak apa-apa ya. Ini untuk organisme yang hidup tidak memerlukan oksigen, misalnya di dalam perut, ya kan, fermentasi atau di mana di kedalaman tanah, kedalaman air gitu ya, laut dalam itu nggak ada oksigen sangat sedikit, itu biasanya melakukan fermentasi yang tidak ada oksigen lah ya, tapi dia harus hidup, maka dia pakai molekul organik sebagai akseptor elektronnya. Nitrat menjadi nitrit, nitrat akseptor elektron yang terakhirnya. Nih ya, ini adalah glikolisis. Glukosa itu akan menghasilkan 2 asam pirufat, ya kan? Dengan proses yang namanya glikolisis. Tahap pertama dari fermentasi, respirasi seluler. Dari glikolisis ini 2 ADP diregenerasi menjadi 2 ATP. Dan 2 NAD plus menjadi 2 NADH. Adalah 2 NADH. Nah, ini kan pembawa elektron ini. Ini harusnya menyerahkan ke sesuatu tadi, misalnya ke rantai transfer elektron tadi, ke flavin mononukleotida tadi, ya kan, atau ke sitokrom tadi. Nah, cuma ini tidak ada kalau di fermentasi, ya kan, atau di respirasi anaerob, ya kan, sehingga ya nanti kita lihat bagaimana efeknya. Respirasi anaerob, NADH itu nanti akan melepaskan energinya, elektron berenergi tinggi, ke rantai transfer elektron, sehingga NADH berubah menjadi NAD plus lagi. Pada akhirnya nanti elektron akan diterima oleh O2. Sedangkan kalau pada anaerob itu nggak ada O2, NADH itu tidak punya tempat untuk mendonasikan elektron bermuatan tinggi tadi. Sehingga karena tidak bisa didonasikan, tidak terbentuk NAD+ lagi. Ya, glikolisis berhenti kalau nggak ada NAD+, ya. Nah, glikolisis berhenti, tapi nanti dia bisa menyumbangkan ke produk antara pada saat proses fermentasi. Ini pokoknya fermentasi itu adalah ketika respirasi harus berlangsung, harus membentuk energi, cuma oksigen tidak tersedia, gitu ya. Sangat tidak efisien karena hanya ada 2 ATP setiap molekul glukosa. Nih, ini fermentasi secara umum seperti ini. Glukosa tadi sudah ya, menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Nah, ini dengan diproduksi 2 ATP, ya. 2 NADH ini nanti akan dilepaskan elektronnya ke molekul intermediate. Nah, ketika kedapatan elektron dia akan menghasilkan produk samping, ya kan? Nah, ini yang pertama adalah fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat akan menghasilkan laktat yang menyebabkan menjadi kecut produk yang dihasilkan dari proses fermentasi tadi, seperti yogurt atau keju. Ini sama ya, jadi NAD ini akan memberikan elektronnya menjadi NAD+ lagi. Diberikan ke siapa? Diberikan ke pirufat. Jadilah asam laktat 2 ini yang menghasilkan rasa kecut atau menurunkan pH ya menjadi asam. Ini juga ketika oksigen di dalam darah itu tidak tersedia untuk proses respirasi seluler pada umumnya, sedangkan tubuh membutuhkan energi, maka terjadi fermentasi di otot, terbentuknya asam laktat yang menyebabkan badan menjadi pegal. Nah, itu pegal-pegal itu karena akumulasi asam laktat. Nanti dengan pemijitan atau suhu yang agak tinggi ya, misalnya mandi air hangat, itu pegalnya akan hilang, asam laktatnya akan terurai. Oke, jadi fermentasi alkohol. Jadi glukosa menghasilkan 2 ATP dan menghasilkan 2 pirufat ya, produknya berubah 2 ATP. Nanti dia di sini melepaskan 2 CO2, ada produk intermediate namanya astaldehid. Astaldehid ini akan menerima elektron dari NADH, NADH berubah menjadi NAD+. Nah, kemudian astaldehid akan berubah menjadi etanol. Nah, ini adalah fermentasi alkohol. Contohnya pada tape, pada wine tadi ya, ada pokoknya anggur-angguran lah yang menghasilkan alkohol lah ya.
produk-produk yang menghasilkan alkohol. Ini ya, nah, ini wine haram ya, nggak boleh ya, nah, nggak usah minum lah, mending minum susu. Nah, sekarang ke biotek yang modern. Di biotek yang modern yang kita bahas pertama adalah, atau mungkin satu saja ya, ke arah rekayasa genetika. Dalam biologi, proses menghasilkan individu dari jenis yang sama. Nah, ini cloning ini maksudnya ya, cloning. Nggak ada tulisannya ya, cloning. Nah, cloning itu kalau biologi adalah menghasilkan individu dari individu yang sama. Contohnya kambing Dolly. Jadi Dolly itu diambil dari sel induknya, masukkan ke dalam sel telur yang kosong, implantasi ke dalam rahim kambing, lahir. Nah, lahir kambing yang identik dengan induknya itu namanya cloning dalam biologi. Tapi kalau dalam biotek, cloning itu adalah kita mengambil salinan DNA ya, entah itu gen ya atau apalah ya, atau sel gitu ya. DNA itu urutan DNA tertentu, itu adalah cloning. Jadi kalau di biologi itu ke individu jadi individu baru, kembar. Kalau di DNA itu DNA-nya di copy gitu ya. Kopian itu namanya clone. Nah, ya, prosesnya namanya cloning. Nah, kemudian ada rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik ini sebenarnya hal yang umum. Jadi kalau kalian contohnya ya kalian itu ya, kalian itu kan hasil rekombinasi dari bapak dan ibu. Sperma bapak, ovum ibu gabung jadi satu, muncullah kalian dengan sifat karakter yang berbeda dari bapak dan ibu. Itu namanya rekombinasi. Ya. Nanti rekombinasi itu yang rekombinasi yang perkawinan ya. Ada lagi rekombinasi karena adanya mutasi ya. Misalnya keseringan berjemur ya kan, nah, terjadi mutasi, ternyata mutasinya di sel gamet maka akan diturunkan ke anak selanjutnya. Mutasi ya. Tapi biasanya mutasi tidak menguntungkan ya bagi organisme tersebut. Tapi kalau bagi manusia sih beberapa menguntungkan ya. Oke, transfer gen atau rekombinasi tadi itu bisa berlangsung secara vertikal ataupun horizontal. Kalau vertikal itu berarti antara sel yang sama. Contohnya kawin tadi ya, itu vertikal ya. Vertikal. Generasi sel yang sama. Kawin tadi ya, sperma sel telur jadi satu namanya rekombinasi atau transfer genetik secara vertikal. Kalau yang horizontal itu ya tadi sel diubah gennya ya, dikeluarkan, dimasukkan, digabungkan, itu namanya yang horizontal. Jadi dari satu generasi sel yang sama. Kalau ini kan dari generasi sel yang beda, ya kan, bapak ibu generasinya sudah bapak ibu, ya kan, muncul sel gabung jadi satu, jadilah kalian. Generasi kalian dengan bapak ibu kan beda. Nah, ini disebut sebagai generasi yang berbeda. Kalau yang horizontal generasinya sama. Jadi ada sel, terus kita ngambil gen dari sel yang apa, gabungkan. Itu dari sel dari generasi yang sama, ya, dari waktu yang sama. Oke. Mekanisme transfer secara horizontal ya, yang tadi dari generasi yang sama tadi, yang ngambil gen masukkan ke dalam sel ya, yang bukan dari reproduksi, maksudnya bukan reproduksi maksudnya ya, bukan reproduksi tapi dari sel yang direkayasa, itu ada 3 prinsipnya: transformasi, transduksi, dan konjugasi. Semuanya akan berakibat kepada terjadinya rekombinasi. Rekombinasi itu apa sih? Rekombinasi itu artinya gennya itu berubah gitu ya, terkombinasi ulang gitu ya, strukturnya urutannya berubah atau berbeda sehingga dia akan menghasilkan karakter atau sifat yang berbeda. Itu namanya rekombinasi. Ini transformasi itu adalah proses suatu organisme mengambil materi genetik dari lingkungan. Misalnya bakteri hidup di dalam lingkungan dia hidup, bakteri itu ada materi genetik bangkainya bakteri yang lain yang melayang-layang, maka dia bisa mengambilnya, memasukkan ke dalam genomnya, jadilah dia punya sifat yang baru. Ini yang sudah kita bahas kemarin ketika membahas ke percobaan Griffith
pada tikus ya, pada strain R yang apa namanya, yang pneumonia itu ya, ada R yang rough yang tidak punya kapsul dengan S yang punya kapsul ya. Ini yang ada yang dipanaskan, yang S yang punya kapsul mati jadi bangkai campur jadi satu dengan yang R yang tidak patogen. Ternyata ketika disuntikkan jadi patogen. Itu karena terjadi proses transformasi ya, mengambil materi genetiknya dari lingkungan. Kemudian, nah ini sudah ya. Ini adalah materi genetik di lingkungan. Ini AB ini adalah gennya misalnya ya, atau lokus gen A, B, F. Nah, ini semuanya ya, campur dengan sel yang memiliki sifat yang serupa. Ini A ini berarti ini apa namanya, homolog ya. Ini sifat misalnya ini rambutnya kuning, ini rambutnya merah. A besar rambut merah, A kecil rambut kuning gitu ya. Kemudian B itu misalnya dia tahan panas, B besar tahan panas, B kecil tidak tahan panas. Ketika digabung, ternyata yang masuk adalah AB ini, yang F, D, E, C, B, C itu tidak masuk. Yang masuk misalnya AB. Ini terjadinya secara acak ya, secara acak. Masuk ke dalam sel, kemudian didegradasi, tapi si B itu berhasil masuk ke dalam genom atau nukleoid kalau bakteri ya. Nah, biasanya dengan rekombinan secara homolog. Nah, ini karena dia B besar dengan B ini kan homolog, maka B kecilnya ini kan dilepas keluar diganti dengan B besar. Itu namanya homolog. Rekombinasi yang terjadi secara homolog. Sehingga sekarang dia A, B-nya besar, lainnya kecil semua. Tadi kalau sifat B tadi adalah tahan panas, yang B kecil tidak tahan panas, maka ketika genomnya, kromosomnya sudah menjadi seperti ini, maka ini bakteri punya sifat baru yaitu tahan panas gitu. Transduksi. Transduksi itu terjadi dengan bantuan virus. Jadi kalau kita tahu kena serangan virus itu dia menginjeksikan materi genetiknya, DNA-nya atau RNA-nya ya, materi genetiknya ke dalam sel yang akan diinfeksi. Di dalam sel itu nanti ada enzim restriksi kemarin yang kita bahas. Itu kalau misalnya ketemu materi genetik virus yang masuk itu akan dihancurkan. Tapi kalau lewat kok bisa masuk ke dalam inti, maka dia akan bergabung di inti. Kalau dia punya inti, kalau dia prokariot ya ke dalam nukleoid tadi ya, dalam kromosomnya bakteri. Karena bakteri yang prokariot tidak punya membran inti, jadi dia bisa langsung masuk ke dalam nukleoidnya. Nah, ketika bergabung maka si materi genetik virus ini akan membajak materi genetik si bakteri. Bakterinya tidak melakukan apa-apa, tapi yang diproduksi adalah komponen-komponen virus yang baru. Nah, komponen virus yang baru ini nanti akan pecah dan menghasilkan virus yang banyak. Masuk lagi, kemudian dia akan bergabung lagi dan seterusnya. Pada saat tertentu terjadi proses yang namanya lisogenik atau daur lisogenik, yaitu ketika materi genetik virus gabung dengan materi genetik si bakteri, tapi dia tidak membentuk virus baru, tidak seperti ini yang membentuk virus yang baru yang nomor 3 ini. Tapi dia tersimpan di sana, ikut membelah, jadi selnya nanti membawa kromosom si virus. Memang pada suatu saat tertentu dia akan keluar dan akan membentuk komponen-komponen virus yang baru. Tapi dia bisa bergabung dan ikut membelah gitu. Ya. Konjugasi yang terakhir. Nah, konjugasi ini terjadi ketika ada dua sel yang saling tukar menukar sifat, tukar menukar materi genetik ya. Biasanya ada yang bakteri tadi ya tahan antibiotik, maka dia akan memberikan urutan DNA untuk tahan antibiotik itu ke bakteri yang lain, sehingga bakteri yang lain jadi tahan terhadap antibiotik. Oke, kalau dua yang pertama, transduksi dan transformasi, inangnya itu mati ya. Tadi kalau transformasi kan bakterinya ada di dalam lingkungan, berarti kan aslinya dia makhluk hidup tadinya, mati tinggal bakterinya saja kan diambil. Atau virus juga ketika dia memasukkan ke dalam tubuh bakteri ya, transduksi tadi, itu kan virusnya mati juga ya kan, tapi materi genetiknya bisa masuk. Itu dua-duanya mati. Tapi kalau konjugasi dua-duanya hidup selnya.
Ini ya, jadi contoh ini bakteri ada pili seksual ini, pili konjugasi ini, nanti dari sini materi genetik itu akan ditransfer ya. Ini misalnya ada plasmid, ini plasmid berarti materi genetik dari bakteri yang berbentuk lingkaran dan kecil. F plus ini F min, ya. F min misalnya tidak menguntungkan, dan dia tidak punya ini plasmid ini, maka salinan plasmid itu melalui pili konjugasi akan ditransfer, sehingga sekarang dua-duanya memiliki plasmid menjadi F plus semua. Ini namanya konjugasi, transfer transfer materi genetik dengan menggunakan pilus konjugasi antar bakteri biasanya. Ya kalau manusia nggak bisa ya, kayaknya nggak bisa. Yang bisa setahu saya hanya bakteri ya. Oke, nah ini contoh dari si plasmid tadi, yang ini, yang hijau kecil. Plasmid ini ketika diteliti, ini gambarnya ya, itu dia ukurannya sekitar 90 sekian base pair atau pasang basa. Nah di dalamnya itu ada urutan-urutan DNA yang untuk tahan antibiotik. Contohnya ini MER ini ya. Sekuen ini, urutan ini adalah gen yang mengkode protein untuk ketahanan atau resistensi terhadap merkuri. Jadi kalau bakteri dikasih merkuri tidak mati. Sul itu sulfonamida kalau nggak salah ya, sulfonamida. Ini juga antibiotik juga. SCR itu adalah streptomycin, itu antibiotik. CML itu adalah chloramphenicol, TET itu tetrasiklin. Jadi ini semua antibiotik untuk membunuh bakteri. Tapi karena dia punya gen ini, TET, CML, SCR, SUL, dan MER ini, bakteri itu jadi tidak mati gitu ya, resisten. Ini bisa ditransfer ke temannya, sehingga temannya sama-sama resisten antibiotik. R determinan itu adalah resisten determinan ya. Ini adalah gen-gen yang menentukan ketahanan terhadap antibiotik. Ini orinya, ini pilus konjugasi protein. Jadi ini protein-protein yang diperlukan untuk membentuk pilus untuk proses transfer tadi. Ya. Ini RTF itu resistant transfer factor. Jadi faktor untuk transfer itu ya, yang membentuk pilus tadi itulah ya. Itu. Nah, ini jadi kalau pada bakteri bisa kita menukar sifat yang menguntungkan, tapi kalau pada manusia tidak bisa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita tutupkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.